Serial. Kami silakan Bapak Haji Parisman Ihwan, SIMM. Pohon kelapa tertangkai maya, hendak disusun tepi perigi. Kami ucapkan selamat datang, sambulah salam penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati Panglima Kodam 19 Tuanku Tambutai. Dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Infanteri F. Tiboro. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Saudara pimpinan DPRD Provinsi Riau yang hadir, Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Tarmizi. Yang kami hormati Saudara Kapolda Riau yang hadir mewakili AKBP Dodi Z Asibuan SEMH. Selamat datang Pak Dodi. Yang kami hormati Lanut Lukmin Nuryadin, diwakili oleh Kolonel Tek Pana M.Han. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Danrem 031 Wirabima, diwakili oleh Kolonel Kavaleri Nanang. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Kepala BIN Riau, diwakili oleh Tito Reza SHMA MSI. Yang kami hormati Kakanwil Kementerian Hukum, diwakili oleh Ibu Elvi Merpau. Yang kami hormati Sekretaris KPU, diwakili oleh Pak Nasrul. Yang kami hormati Kepala Balai Besar KSDA, Bapak Khairul Sabri. Yang kami hormati Kepala Kantor DPD, diwakili oleh Ibu Rahayu. Yang kami hormati Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Saudara para Rektor, Direktur Perguruan Tinggi Kota Pekanbaru. Yang kami hormati Saudara para pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini yang berbahagia kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbil alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 65 orang anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 35.
35 orang. Dengan demikian quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada hari ini dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Taala. Pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026 tepat pukul 11.45 menit. Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan anak. 3. Penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik tentuan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dari agenda rapat paripurna yang telah kami bacakan tadi, rapat paripurna hari ini merupakan kelanjutan dari paripurna pada tanggal 11 Mei 2026 yang lalu. Berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2025, pasal 11 ayat B yang berbunyi, pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda di dalam rapat paripurna. Sejalan dengan tata tertib tersebut, maka tahapan paripurna berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perlindungan anak. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan perda ini memiliki tata cara yang sama Maka untuk menghemat waktu dan efisiensi, rapat paripurna ini menurut hemat kami dalam penyampaian dilakukan sekaligus dan berurutan. Kami mohon dimaklumi. Encik-encik tentuan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Untuk penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan perda ini, kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Apakah pandangan umum fraksi ini dibacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan? Diserahkan pimpinan. Silakan ya, sepakat ya, untuk diserahkan saja ya, dua pandangan umum ini. Sekaligus ya, disampaikan oleh fraksi masing-masing nanti. Setuju? Encik-encik tuan-tuan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan perda ini atau yang menyerahkan. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. PDI. Siapa yang mengantarkan siapa ya? Mana juru bicara PDI ini? Andi, main langsung aja. Ah? Efisiensi pimpinan biar cepat. Oh gitu. Apa? Hah? Apa? Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi PDI yang telah menyerahkan tadi, dan selanjutnya kita ke fraksi Partai Golkar. Silakan juru bicara atau yang menyerahkan.
fraksi Golkar John Ade pimpinan. Kami persilakan Saudara John Ade. Hah? Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat John Ade Navendra yang telah menyerahkan pada umum fraksinya. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan juru bicaranya. Izinkan pimpinan yang akan menyampaikan atau menyerahkan dari fraksi PKS adalah Saudara Samsuri Daris. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Samsuri Daris dari fraksi PKS yang telah menyerahkan pada umum fraksinya. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra. Silakan. Dari fraksi Gerindra yang akan menyerahkan yang terhormat Saudara Zulkifli Alhamdi. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Zulkifli yang telah menyerahkan pada umum fraksinya. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum Siap. fraksi Partai Demokrat akan disampaikan oleh Saudara Sumardani ST MSI. Kepada anggota Dewan yang terhormat dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Sumardani
yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan juru bicara. Terima kasih pimpinan. Beli terasi campur cabai memang enak di gulai basah. Kami dari fraksi PKB yang akan menyampaikan adalah Ibu Siti Aisyah. Silakan, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudari Ibu Siti Aisyah dari fraksi PKB. Selanjutnya, fraksi Partai Nasdem. Silakan juru bicaranya. Terima kasih pimpinan. Untuk fraksi Nasdem langsung disampaikan oleh Ketua Fraksi Saudara Munawar Saputra SHMH. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Munawar Saputra yang telah menyerahkan pandangan umum fraksi dari Partai Nasdem. Selanjutnya fraksi PAN Plus. Silakan juru bicara. Izin pimpinan, fraksi PAN Plus diserahkan oleh Dr. Haji Sunario. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Dr. Haji Sunario dari fraksi PAN Plus. Saudara Sekretari Daerah yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, Ence-ence, tuan-tuan, perempuan, jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti dan simak bersama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua ramperda tadi, tentunya terdapat berbagai masukan, pertanyaan serta saran dari masing-masing fraksi tersebut. Untuk itu kami berharap
kiranya dapat ditanggapi dan dijawab kembali oleh Saudara PLT Gubernur Riau, yang nanti jawaban ataupun tanggapan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya. Selanjutnya, perkenan kami untuk dapat menyerahkan 2 naskah Raperda Penanggung Umum Praksi tersebut kepada Saudara Sekretaris Daerah. Kepada Saudara Sekretaris Daerah kami persilakan dengan segala hormat. Kami mohon berkenan Sekretaris Daerah Provinsi Riau mewakili pelaksana tugas Gubernur Riau dan pimpinan Dewan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kita akan menyaksikan penyerahan 2 ranperda dari DPRD Provinsi Riau kepada pelaksana tugas Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Terima kasih, pelaksana tugas Gubernur Riau diwakili Sekda dan pimpinan Dewan. Kami silakan kembali terima kasih. Dia kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Daerah yang telah berkenan menerima 2 naskah pandangan operasi dari pimpinan DPRD Provinsi Riau di hadapan majelis yang mulia ini. Encik-encik, tuan-tuan, perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti bersama penyerahan 2 rancangan perda tadi, selanjutnya rapat paripurna kita memasuki agenda terakhir, yaitu penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Saudara Sekretaris Daerah kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu, DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian rancangan perda tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Inisiatif dari DPRD Provinsi Riau. Sesuai mekanisme dalam pembahasan rancangan perda, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tanah wilayah dan pemanfaatannya. Guna efisiensi waktu, langsung saja kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian perda yang dimaksud yang akan disampaikan oleh Saudara Sekretaris Daerah. Kepada Saudara Sekretaris Daerah kami persilakan dengan segala hormat. Sambutan Gubernur Riau pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang tanah wilayah dan pemanfaatan. Pembahasan rancangan perda, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tanah wilayah dan pemanfaatannya. Guna efisiensi waktu, langsung saja kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian perda yang dimaksud yang akan disampaikan oleh Saudara Sekretaris Daerah. Kepada Saudara Sekretaris Daerah kami persilakan dengan segala hormat. Sambutan Gubernur Riau pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau. Rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, Pangdam 19 Tuanku Tambusai diwakili oleh Kolonel Infanteri FC Boro, dan Lanut Rusminun Yadin diwakili oleh Kolonel Tek Fana, dan Rem 031 Wirabima, Kolonel Kavaleri Nanang, Kapolda Riau AKBP Dodi Z Hasibuan, Kepala BIN Riau Saudara Tito Reza SH MH MSI. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, rekan-rekan kepala organisasi perangkat daerah, para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas yang hadir, rekan-rekan insan pers, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Kami menyambut baik pengajuan rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya sebagai langkah strategis yang menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Riau dalam menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, sekaligus memperkuat tata kelola pemanfaatan tanah ulayat yang lebih baik di Provinsi Riau. Kami memahami bahwa penyusunan Ranperda ini telah melalui berbagai tahapan, kajian secara mendalam, baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, maupun aspek teknis lainnya. Hal ini penting agar peraturan daerah yang nantinya ditetapkan benar-benar mampu menjawab persoalan di tengah masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan baik, serta selaras dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang kami muliakan, sehubungan dengan rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022, maka konsideran dalam rancangan peraturan daerah perlu memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan sebagai dasar pertimbangan pembentukannya. Kedua, pengakuan perlindungan dan kelestarian terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun memiliki fungsi yang sangat strategis. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan nilai kesetaraan, kemanusiaan, penegakan hak asasi manusia, serta keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, pemerintah Provinsi Riau telah memiliki arah kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat melalui A. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan B. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat adat. Keempat, masyarakat hukum adat di Provinsi Riau tersebar pada 12 kabupaten kota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 masyarakat hukum adat. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat hukum adat terbanyak, yaitu 7 masyarakat hukum adat. Selanjutnya Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan masing-masing memiliki 3 masyarakat hukum adat.
Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2 masyarakat hukum adat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis masing-masing memiliki 1 masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut merupakan bagian penting dari identitas sosial dan budaya daerah yang harus dijaga dan dilindungi kelestarian dan keberlangsungannya. Kelima, dalam perkembangannya, Tanah Ulayat Provinsi Riau memiliki pedoman yang jelas dalam pengaturan pemanfaatannya dengan tetap berpijak pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Tanah Ulayat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat, mendukung tata kelola pembangunan daerah, serta meminimalkan konflik tenurial antara masyarakat adat, pemerintah, dan dunia usaha. Keenam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial telah pula mengatur penetapan status hutan adat, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan negara, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Ketujuh, Provinsi Riau saat ini telah memiliki beberapa hutan adat yang memperoleh penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Hutan Adat Imbo Putui, Kenegrian Petapahan, Hutan Adat Rimbo Boncalida, Hutan Adat Rimbo Pomuan, Kenegrian Kampa, dan Hutan Adat Jake di Kenegrian Jake. Hal ini menunjukkan adanya komitmen nyata dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Riau. Kedelapan, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya juga telah mempedomani dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kesembilan, pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015. Baik, kita break azan.
Ya, silakan Pak Sekda, lanjut Pak Sekda. Baik, kami lanjutkan. Kesembilan, pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki peraturan daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Namun terdapat beberapa ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dan Perda ini menjadi momentum penting untuk menyempurnakan regulasi agar lebih kuat secara hukum dan implementatif. Ke-10, dan Perda tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat agar dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-11, melalui Ranperda ini diharapkan tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan pemanfaatannya, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara sinergis bersama seluruh unsur dan mitra pembangunan di Provinsi Riau. Ke-12, dan Perda ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun dunia usaha yang telah menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang kami muliakan, kami berharap rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya ini dapat dibahas bersama secara konstruktif untuk selanjutnya memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Riau. Karena pada hakikatnya, keberadaan tanah ulayat bukan semata persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, sejarah, nilai budaya, kearifan lokal, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada rapat paripurna yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan meridhoi setiap ikhtiar kita bersama dalam membangun Riau. Sebagai penutup, izinkan kami mengakhiri dengan sebaik pantun. Duduk semeja di balai sidang, bermusyawarah mencari mufakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang menjaga tanah ulayat dan marwah masyarakat adat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana tugas Gubernur Riau Haji SF Haryanto. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara sekretaris daerah yang telah berkenan menyampaikan pendapat kepala daerah dalam rapat paripurna ini. Saudara sekretaris daerah yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, ence-ence, tuan-tuan, perempuan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya pendapat kepala daerah oleh sekretaris daerah, maka berakhir pula rapat paripurna Dewan pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, berkenan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada saudara sekretaris daerah Provinsi Riau beserta jajaran dan juga rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah Ta'ala. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada hari ini tepat pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat
kami nyatakan ditutup dengan resmi. Dayung sampan di Sungai Kuantan hendak menjaga ikan ke labau. Pandangan umum fraksi telah disampaikan. Kita tunggu jawaban Gubernur Riau. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhai setiap usaha kita. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih dan semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufiq wal hidayah.